Kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Termasuk dalam jajaran 5 kota terbesar di Indonesia, Semarang tak pernah lepas dari hingar-bingar kehidupan dan gemerlap lampu kota. Sebagai kota yang berperan penting di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki begitu banyak potensi. Lokasinya yang terletak di wilayah pesisir pantai utara Jawa membuat Semarang hadir dengan segudang potensi perairan serta perikanan. Namun, di balik semua potensi tersebut, terselubung ancaman yang besar bagi daerah pesisir akibat perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca jangka panjang yang terjadi secara global, ditandai dengan meningkatnya suhu rata-rata bumi, perubahan pola hujan, dan cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi. Kenaikan air laut yang terjadi akibat perubahan iklim dan penurunan muka tanah tentu sangat mengancam warga Semarang, terutama di wilayah pesisir. Akibatnya, banyak rumah tenggelam dan terpaksa harus ditinggalkan oleh pemiliknya. Hal ini tentu saja tidak hanya menyebabkan kerugian secara material, tetapi juga mengganggu penghidupan masyarakat. Km ke arah barat dari gemerlap pusat kota Semarang, terletak sebuah desa di Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu. Inilah Desa Tapak yang menjadi potret nyata dari dampak perubahan iklim. Dengan luas sekitar 60 hektar, hamparan Desa Tapak didominasi oleh tambak, hutan mangrove, dan pemukiman pesisir. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani tambak dan nelayan. Tahun 97. Tahun 97 abrasi belum ada, limbah juga masih kecil. Tapi setelah menginjak ke tahun 2000-an, mulainya ini reformasi di semua industri, kegiatan di tambak mulai berkurang gratis, Mbak. Pencemaran ada di mana-mana, terus pengembangan budidaya bandeng, udang, kepiting juga kurang baik. Garis pantai di Indonesia terus berubah dalam diam. Berdasarkan dokumenter yang dirilis oleh Watch Documentary, ada banyak titik di sepanjang pantai utara Jawa yang telah mengalami abrasi. Hal ini juga terjadi di Desa Tapak, Kelurahan Tugurejo. Garapan tambak itu karena gerusan pantai itu hampir 1,5 kilo, kurang lebih 1,5 kilo, Mbak. Jadi agak menciut Tambaknya gitu. Lokasinya. Abrasi yang kian parah akibat perubahan iklim tidak hanya menggerus daratan, tetapi juga mengikis sumber penghidupan masyarakat di Desa Tapak. Tambak tradisional yang dulunya dibatasi oleh tanggul kokoh, kini terpaksa beralih menggunakan jaring atau waring. Hal ini tentu saja mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani tambak. Karena pertama pergeseran garis pantai semakin ke daratan, terus mata pencarian karena ada reformasi ini semakin berkurang. Jadi agak ngangklo juga sih, pendapatan menurun juga. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang sulit diprediksi tidak hanya mengancam perekonomian, tetapi juga kesehatan masyarakat Desa Tapak, para nelayan dan petani tambak yang harus bekerja di bawah terik matahari
matahari yang semakin menyengat, atau menghadapi curah hujan ekstrim mengalami berbagai masalah kesehatan. Cuaca kan gampang berubah, Mbak. Nah, sementara umur saya kan menginjak 50-an ke atas. Jadi terasa banget adanya tadinya panas langsung pindah ke dingin. Itu mudah masuk angin, terus kepala pusing, kadang-kadang ini kayak mau muntah-muntah dan sebagainya, Mbak. Itu ngefek banget di kesehatan bagi orang nelayan sini karena begitu cepetnya. Nah kan di pantai angin juga terlalu kencang dibanding di daerah gunungan, Mbak. Jadi faktor usia jadi gampang masuk angin, Mbak. Pemerintah mengatakan ini perubahan iklim, bener itu memang dampak sekali, Mbak. Bener panas ini. Kalau panas, musim panas enggak karuan menyengat panasnya. Kalau musim dingin langsung dingin, menggigil, Mbak. Kerentanan Desa Tapak terhadap krisis iklim semakin diperparah oleh lokasinya yang berdampingan dengan kawasan industri. Polusi udara dan limbah industri yang terkadang mencemari perairan menjadi beban tambahan bagi ekosistem pesisir yang sudah rapuh. Tak bisa dipungkiri pula, manajemen sampah yang belum optimal turut menyumbang masalah. Tumpukan sampah yang terurai menghasilkan gas metana, salah satu gas rumah kaca yang memperparah perubahan iklim. Kalau pakai jaring waring kayak gini, nanti ada limbah datang langsung masuk ke tambak. Yang dikhawatirkan kan seperti itu. Tapi kalau pakai jaring tidak bisa ditutup, perbedaannya langsung masuk. Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada mereka yang bergantung langsung pada sumber daya alam. Di Desa Tapak, risiko banjir rob dan banjir akibat curah hujan ekstrim semakin meningkat setiap tahun. Saya tinggal di sini sejak tahun 2015. Banyak perubahan yang saya rasakan, terutama ketika mendapati musim hujan. Lingkungan tempat tinggal saya, beberapa lokasi ada yang terendam banjir. Dan itu mengganggu aktivitas warga setempat, khususnya di Desa Tapak, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Meski dihadapkan pada tantangan yang semakin berat, masyarakat di Desa Tapak memilih untuk bertahan. Dengan segala keterbatasan yang ada, mereka memilih untuk beradaptasi dengan mendirikan rumah dan jalan, serta berinovasi dalam sistem tambak. Selain itu, upaya mitigasi juga dilakukan dengan melakukan penanaman mangrove untuk melindungi wilayah pesisir dari abrasi dan limpasan air laut. Diperlukan juga upaya untuk mengedukasi masyarakat terkait kesiapsiagaan serta penyusunan kebijakan yang sesuai dari pemerintah. Ketika alam berubah, manusia harus beradaptasi. Inilah yang dilakukan masyarakat di Desa Tapak, bergerak bersama untuk bertahan di tanah leluhur mereka sambil tetap menjaga keseimbangan dengan alam yang semakin rapuh.